7 kritik terbaru Anies Baswedan. 2 hari terakhir ini, bakal calon presiden Anies Baswedan kini mulai blak-blakan mengkritik Jokowi. Kritik terbuka disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sehari kemudian, atau Minggu 21 Mei 2023 kemarin, Anies Baswedan kembali mengkritik pemerintah saat menghadiri acara temu kebangsaan bersama ribuan relawannya di tenis indoor Senayan, Jakarta. Seperti apa kritik yang disampaikan Anies? Berikut ulasan faktanya. Namun sebelum lanjut, support channel kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel ini. Pertama, kritik persekusi. Anies Baswedan mengklaim ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta selama tahun 2017 hingga 2022 tak pernah sekalipun melakukan persekusi terhadap pihak yang memberinya kritik. Anies juga menyebut tak pernah melaporkan para pengkritiknya ke pihak berwajib. Menurut Anies, kritik dan aspirasi rakyat merupakan bagian dari pekerjaan ketika dirinya menjabat sebagai pejabat publik. Sehingga kata dia, tak pantas adanya tindakan persekusi dengan menggunakan pasal-pasal untuk menghukum kebebasan berpendapat masyarakat. Kedua, kritik lembaga survei. Anies Baswedan mengungkapkan kebingungannya mengenai lembaga survei. Jadi, saya kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya? Ujar Anies. Namun begitu, Anies mengaku tidak masalah dengan masifnya pergerakan lembaga survei tersebut. Dia menyatakan temuan lembaga survei itu menjadi pemacu semangatnya untuk bekerja keras. Ketiga, singgung mafia. Anies Baswedan berbicara soal adanya mafia di Indonesia. Menurut dia, banyak mafia yang membuat warga Indonesia seperti tak memiliki kepastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk? Penuh dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk, kata Anies. Tak hanya di pertanian, Anies menyebut banyak sektor yang dikuasai mafia. Pekerja migran Indonesia, PMI, kata dia pun tidak lepas dari cengkraman mafia. Mafia juga ada di sektor usaha kecil mikro, UKM, mafia tanah hingga mafia perumahan. Bahkan sambung Anies, ada pula mafia di sektor proyek pemerintah dalam kegiatan kepemiluan. Keempat, bandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan antara di era Presiden Jokowi dan SBY. Anies Baswedan mengutip data yang mengatakan era pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Menurut data yang dikutip Anies Baswedan, pemerintah Jokowi telah membangun 1.569 km jalan tol dari total 2.499 km, panjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar, kata Anies, sebut dikutip dari tayangan YouTube Tribun.com. Baswedan meminta agar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station BTS dilakukan secara tuntas. Anies meminta semua pihak yang diduga terlibat agar diperiksa sehingga transparansi dalam kasus ini benar-benar bisa terungkap. Keenam, pencitraan lari. Anies Baswedan memilih untuk tak melakukan pencitraan saat bertemu dengan masyarakat. 7. Masyarakat tertekan. Anies Baswedan mengatakan sebagian masyarakat Indonesia masih merasa tertekan meski sudah mengecap reformasi 25 tahun lamanya. Dia pun menyinggung soal pemilihan presiden tahun depan. Dia berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait siapa saja yang boleh maju menjadi calon presiden. 25 tahun lalu ketika perjuangan reformasi, kita ada di suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan, kata Anies dalam acara temu kebangsaan di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Kritik-kritik keras dengan bahasa yang tajam dari Anies Baswedan dinilai sangat berani dan terbuka. Bagaimanakah tanggapan Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih.